Selamat pagi. Dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Sheryl Praksyanipar, dengan tim 42-2051, dan Aurelia Pandiangan dengan NIM 42-22-40-1038. Kami akan mempresentasikan desain dan simulasi CNC milling benda kerja silinder bertingkat. Pada dunia manufaktur, proses produksi harus dilakukan secara tepat dan terencana. Untuk itu digunakan software desain dan simulasi agar proses pembuatan komponen dapat dipahami sebelum dikerjakan di mesin. Pada mata kuliah manufaktur berbantuan komputer, atau biasa kita sebut CAM, kami membuat desain benda kerja silinder bertingkat menggunakan SolidWorks. Desain tersebut kemudian disimulasikan proses pemesanannya menggunakan Mastercam dengan metode CNC milling. Adapun tujuan proyek yang pertama, membuat desain benda kerja silinder bertingkat menggunakan SolidWorks. Lalu mengetahui tahapan proses pemesinan CNC milling melalui simulasi di Mastercam. Lalu memahami penggunaan tool dan toolpad dalam proses CAM. Lalu memastikan desain yang dibuat dapat dikerjakan dengan aman sebelum proses pemesinan sebenarnya. Berikut pada slide ini ditampilkan hasil desain 3D benda kerja yang dibuat menggunakan SolidWorks dari beberapa sudut pandang. Pada gambar di sebelah kiri, menunjukkan tampilan isometrik yang digunakan untuk melihat bentuk benda kerja secara keseluruhan dengan tampilan 3 dimensi. Lalu, pada gambar tengah, menampilkan bentuk utama benda kerja sehingga terlihat bagian bertingkat dan lubang di tengah. Lalu, gambar sebelah kanan menggunakan tempat depan yang digunakan untuk melihat lingkaran dan ukuran lubang secara simetris. Desain ini berbentuk silinder bertingkat dengan lubang di tengah yang dibuat agar sesuai untuk proses pemesinan CNC milling. Seluruh bentuk dibuat sederhana namun fungsional, sehingga bisa disimulasikan dan dikerjakan pada mesin CNC. Lanjut. Lalu, proses pembuatan desain. Proses pembuatan desain diawali dengan pembuatan sketsa 2 dimensi pada bidang kerja. Sketsa dibuat berbentuk lingkaran sebagai dasar bentuk benda kerja. Setelah itu ditentukan ukuran diameter luar dan diameter dalam sesuai desain. Selanjutnya, sketsa tersebut diubah menjadi bentuk dimensi menggunakan fitur extrude, sehingga terbentuk benda kerja berbentuk silinder. Setelah bentuk utama jadi, dibuat lubang di tengah untuk menyesuaikan fungsi dan kebutuhan pemesinan. Pada tahap berikutnya, ditambahkan bagian bertingkat pada sisi benda kerja bagian ini. Dibuat dengan menambahkan sketsa baru, lalu dilakukan extrude, atau cut sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah semua bentuk selesai, dilakukan pengecekan ulang dimensi dan bentuk untuk memastikan desain sudah sesuai dan siap digunakan pada tahap simulasi dan pembuatan toolpad di Mastercam. Pada tahap ini, ditampilkan toolpad yang menunjukkan jalur gerakan pahat saat proses pemesinan. Toolpad dibuat mengikuti kontur desain untuk memastikan proses pemotongan berjalan akurat. Pada tahap ini, yaitu hasil simulasi yang menunjukkan bentuk akhir benda kerja yang sesuai dengan desain. Hal ini menandakan bahwa toolpad dan parameter pemotongan telah tepat sebelum proses mesin dilakukan secara nyata.
Toolpad dan tool yang digunakan yaitu tool yang digunakan adalah N-mill 10 mm dengan kontur luar dan bagian bertingkat. Yang kedua yaitu N-mill 5 mm pada lubang bagian tengah. Toolpad yang digunakan yaitu dua dimensi kontur dengan pemotongan melingkar sesuai bentuk desain. Hasil simulasi. Yang pertama, proses pemesinan berjalan sesuai urutan toolpad yang telah dibuat. Yang kedua, kontur luar dan bagian bertingkat berhasil dibentuk menggunakan N-mill 10 mm. Yang ketiga, lubang tengah terbentuk dengan rapi menggunakan N-mill 5 mm melalui pemotongan melingkar. Yang keempat yaitu pemotongan dilakukan bertahap sesuai kedalaman sehingga pergerakan pahat stabil. Yang kelima, tidak terjadi tabrakan pahat dengan benda kerja maupun material awal. Dan yang terakhir yaitu bentuk akhir hasil simulasi sesuai dengan desain SolidWorks. Lalu selanjutnya, program G-code. Program diawali dengan tanda persen yang menandakan awal program. Kemudian nomor program 00 dan nama program bulat. Selanjutnya terdapat pengaturan awal mesin. Perintah G21 digunakan untuk mengatur satuan dalam milimeter. Kemudian pada baris reptil lain terdapat perintah G0, G17, G40, G49, G80, G90 yang berfungsi untuk mereset kondisi mesin ke keadaan aman, seperti memilih bidang kerja XY, membatalkan kompensasi pahat, membatalkan Kenneth cycle, dan menggunakan sistem koordinat absolut. Setelah itu, mesin melakukan pemanggilan tool 1 dengan perintah T1M6. Tool ini digunakan untuk membuat lingkaran besar. Spindle kemudian dinyalakan dengan kecepatan 2800 rpm dan menggunakan perintah S2800 M3. Dan mesin bergerak ke titik awal pemotongan di koordinat X14 Y0 menggunakan sistem koordinat kerja G54. Lalu pada perintah G43 H1 Z50 mengaktifkan kompensasi panjang pahat tool 1 dan memposisikan pahat di ketinggian aman. Pahat kemudian turun mendekati benda kerja dan melakukan pemotongan hingga kedalaman Z-5 mm. Untuk membuat lingkaran, program menggunakan perintah interpolasi melingkar, yaitu G3, yaitu gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam dengan kombinasi koordinat X, Y, serta nilai pusat lingkaran I dan J. Mesin membentuk satu lingkaran penuh dengan radius 14 mm. Setelah lingkaran pertama selesai, pahat dinaikkan kembali ke posisi aman. Kemudian mesin pindah ke titik X13 dan Y0 untuk membuat lingkaran kedua dengan radius yang lebih kecil. Pemotongan dilakukan sedalam Z-3 mm dan lingkaran dibuat menggunakan perintah G2, yaitu interpolasi melingkar searah jarum jam. Setelah proses tool 1 selesai, spindle dimatikan dan mesin kembali ke posisi home pada subuh Z. Perintah M01 diberikan sebagai optional stop, sehingga operator dapat menghentikan atau melanjutkan program.
Selanjutnya, mesin memanggil tool 2 menggunakan perintah T2 dan M6. Tool ini digunakan untuk membuat lubang kecil, mesin bergerak ke posisi X1Y0, spindle kembali dinyalakan, dan kompensasi panjang pahat H2 diaktifkan. Lubang kecil dibuat dengan dua tahap kedalaman, yaitu jet minus 2,5 mm dan jet minus 5 mm. Pada masing-masing kedalaman, mesin menggunakan perintah G3 untuk membentuk lingkaran kecil dengan radius 1 mm, sehingga lubang terbentuk secara bertahap dan lebih aman. Setelah seluruh proses pemesinan selesai, pahat dinaikkan ke posisi aman, spindle dimatikan, dan semua sumbu mesin dikembalikan ke titik home. Program diakhiri dengan perintah M30 dan tanda persen menandakan akhir program CNC. Sebagai kesimpulan, program Gcode ini menggunakan dua buah tool untuk membuat beberapa bentuk lingkaran dengan kedalaman bertahap. Penggunaan perintah G2 dan G3 memungkinkan mesin membentuk lingkaran secara presisi dan aman. Kesimpulan, desain benda kerja berhasil dibuat menggunakan SolidWorks sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Yang kedua, proses CAM di MasterCam dapat dilakukan dengan baik menggunakan tool dan toolpad yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu, hasil simulasi menunjukkan bahwa pemesinan berjalan lancar tanpa tabrakan pahat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.